Sobat Saudara, Beta Olivia Jaso. Nah, sekarang Beta tepat ada di depan gerbang Museum Siwa 5. Dong tahu saya kira-kira tulisan di Beta punya belakang nih artinya apa? Artinya itu selamat datang di rumah tua orang Maluku. Dan hari ini Beta mau bahas tentang sejarah peradaban orang Maluku yang ada di Museum Siwa 5. Kira-kira seperti apa? Yuk, mari mangente dengan Beta. Berbicara tentang rumah peradaban, yang lengkap kalau katong belum mengetahui tentang sejarah berdirinya Museum Siwa 5. Beta tepat ada di depan tempat siri. Nah, tempat siri ini biasa digunakan masyarakat Maluku pada saat acara adat dan juga digunakan pada saat peresmian Museum Siwa 5 pada tanggal 8 November 1973 di Karangpanjang. Berbicara tentang rumah peradaban, nah yang lengkap kalau teman-teman belum mengetahui tentang rumah-rumah adat yang ada di Maluku. Nah, di sebelah kanan Beta ini ada rumah Tanimbar Evaf. Itu fungsinya apa? Fungsinya itu untuk rumah hunian, upacara adat, dan penyimpanan benda pusaka. Dan juga di sebelah kiri Beta ini ada rumah Bayi Leo dari Maluku Tengah. Fungsinya itu biasa digunakan pemerintah desa untuk melakukan musyawarah. Tadi katong sudah berbicara dan sudah tahu tentang rumah adat orang Maluku. Bagaimana dengan leluhurnya orang Maluku sendiri? Tepat di belakang Beta ada 3 tengkorak yang ditemukan di Mepa Buru Selatan dan memiliki keunikan yaitu garis vertikal horizontal dari tulang hidung sampai ke belakang kepala. Dan juga menurut penelitian, ini disebabkan karena orang Maluku pada zaman itu suka menitik beratkan beban bawaannya mereka di kepala. Cara mempertahankan hidup orang Maluku dulu menggunakan alat dan senjata. Apa saja? Ada panah, tombak, parang, dan salawaku. Nah, cara mempertahankan hidup ini bukan cuma untuk mencari makan, tapi juga untuk melindungi diri dari serangan musuh. Dan sekarang yang katong temui, biasanya alat-alat tersebut digunakan untuk aksesoris seperti tari-tarian dan acara adat. Masih berbicara tentang alat, Maluku juga memiliki alat musik seperti toto buang, terus ada juga suling bambu, ada tifa, ada ukulele, dan ada tahuri. Dan di sini juga ternyata alat musik orang Maluku itu digunakan untuk komunikasi, untuk memberitahu tentang kabar duka dan acara-acara adat yang dilakukan pada zaman dulu. Dengan alat musik sebanyak ini, apakah ini yang membuat Ambon menjadi kota musik dunia by UNESCO? Nah, tadi teman-teman sudah tahu tentang alat musik yang ada di Maluku yang digunakan pada saat acara adat dan juga acara pernikahan orang Maluku. Di samping Beta juga ada alat penunjang atau aksesoris yang orang Maluku pakai nih. Gelang kaki tangan, ada perhiasan rambut yang digunakan perempuan Maluku, ada kalung, ada sisir. Alat-alat ini atau aksesoris ini digunakan sebagai alat tukar atau harta kawin perempuan Maluku pada zaman itu. Ternyata ada juga harta kawin yang digunakan orang Maluku. Ada gading gajah, ada juga meriam, ada gelang kaki tangan seperti yang tadi Beta bilang. Dan ini semua digunakan pada acara pernikahan pada zaman itu. Tepat di belakang Beta ada pakaian yang digunakan masyarakat pada zaman dulu yaitu cidaku dan lawani. Cidaku untuk laki-laki dan lawani untuk perempuan. Kedua kain ini berasal dari bahan yang sama yaitu kulit pohon cidaku dengan proses direndam, ditumbuk sehingga membentuk tekstur kain. Nah, sekarang katong lihat kain tenun Tanimbar yang perempuan Maluku pakai untuk acara adat bahkan juga pernikahan dan ternyata ada untuk menutup jenazah. Tadi teman-teman sudah lihat dan sudah tahu bagaimana musik tradisional Maluku dan juga ada aksesoris yang digunakan pada saat acara adat dan juga acara pernikahan orang Maluku. Tapi bukan cuma itu. Ada juga busana pengantin yang digunakan pada zaman dulu dan juga masih digunakan sekarang sih. Ini busananya terinspirasi dari gaya Eropa dan juga Cina untuk perempuannya. Dan untuk laki-lakinya ini terinspirasi dari gaya berpakaian pelaut Eropa pada zaman itu. Bukan cuma digunakan untuk para pengantin, tapi busana ini juga digunakan untuk penarikan reji dan yang diiringi oleh musik Hawaiian. Dan alat musiknya itu Beta sudah bahas tadi. Yang ini sekarang
sudah ada di Gedung Kelautan Museum Siwalima, dan di belakang beta ini adalah kerangka paus biru. Paus biru merupakan mamalia terbesar di dunia dan waktu itu ditemukan di Pulau Buru pada tahun 1987 dengan panjang 23,5 meter. Wow, besar sekali. Dengan cerita yang sama dari Pulau Buru, dan di tahun yang sama juga ada seekor reptil yang ditembak mati oleh aparat setempat. Dikarenakan reptil ini sudah memangsa sebanyak 15 orang. 10-nya meninggal dunia dan 5 lagi cacat seumur hidup. Dan masyarakat di sana juga menamakan reptil ini adalah buaya tete. Kira-kira kenapa dinamakan buaya tete ya? Apakah karena umurnya bisa sampai 70 tahun? Oh iya, tadi kan Katok sudah bahas tentang alat-alat yang ada di darat. Nah, di belakang beta ini ada alat-alat yang masyarakat Maluku pakai di daerah pesisir. Dulu, masyarakat Maluku awal muasalnya itu dari pegunungan atau di daratan. Tapi waktu Belanda datang ke Indonesia, mereka dipindahkan ke daerah pesisir. Otomatis, mereka juga aktivitasnya langsung jadi ke laut gitu. Nah, kebetulan di sini ada alat-alat yang digunakan masyarakat Maluku pada zaman itu untuk memancing ikan atau dapat tangkapan di laut. Ada bubu, ada siru-siru, ada daun layang-layang, dan panah-panah ikan. Apanya? Saya mungkin lah, mana bisa beta lupa barang-barang yang ada di Katong pun dapur tradisional. Dan orang tua dolo-dolo biasa pakai parma masak, terus parmakan. Dan yang dong biasa bilang, kalau sudah yang baru, jangan lupa yang lama. Kalau sudah meja putih, jangan lupa lesa. Oke teman-teman, tadi Katong sudah bahas dan Katong sudah tahu tentang sejarah peradaban orang Maluku. Dan beta mau kasih ingat untuk teman-teman semua, sekarang dunia modern, Katong bisa belajar dari mana saja, dari buku dan internet. Tapi yang sama kayak Katong balik mengente Katong punya rumah tua sendiri. Amato!